Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Kepemimpinan ini juga diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Menurut salah seorang ahli yang bernama Kai Ha Chung dan Leon, kepemimpinan didefinisikan sebagai kesanggupan atau yang mempengaruhi perilaku orang lain dalam arah tertentu di dalam suatu organisasi. Seseorang pemimpin juga sangat berperan penting dalam kinerja suatu organisasi. Kemudian pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian. Pendidikan menjelaskan dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, serta sifat atau ciri-ciri bagaimana yang harus terdapat atau dimiliki oleh kepemimpinan. Dapat disimpulkan bahwasannya pengertian dari kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi atau mengkoordinir, menggerakkan orang lain dan yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, dan serta pembelajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif demi mencapai tujuan dari pendidikan dan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Pendidikan atau pembelajaran. Menurut Sondang Espesiagen tahun 1999 terdapat fungsi kepemimpinan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah dalam pencapaian tujuan. Sebuah organisasi dibentuk tentunya memiliki arah yang jelas untuk dilalui dan tugas kepemimpinanlah sebagai penentu arah dari organisasi yang dipimpin. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara. Organisasi apabila melakukan kerjasama dengan pihak luar tentunya akan dilakukan kesepakatan terlebih dahulu melalui rapat atau musyawarah. Di sini kepemimpinan bertugas sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan berbagai pihak. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pemimpin yang lebih rendah. Selanjutnya, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Hubungan yang baik dimulai dengan komunikasi yang efektif. Interaksi yang terjadi antara anggota di dalam suatu organisasi dimulai dengan adanya komunikasi. Selanjutnya, pemimpinan sebagai moderator. Pada setiap organisasi pasti ada masalah yang akan muncul. Disinilah fungsi kepemimpinan sebagai moderator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian konflik. Selanjutnya, pemimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap perilaku dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak yaitu pimpinan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis merupakan gaya yang terpusat dari pemimpin atau direktif, yaitu pemimpin yang mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat tersedia untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang delegatif memiliki ciri-ciri pemimpin yang jarang memberikan arahan serta perbuatan keputusan, karena semuanya diserahkan kepada bawahannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang birokratis merupakan gaya pemimpin yang digambarkan dengan pernyataan pemimpin yang didasarkan aturan atau berdasarkan dengan adanya keketatan pelaksanaan berdasarkan dengan prosedur. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez merupakan gaya kepemimpinan yang bisa mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif.
Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatis merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki kelebihan mampu menarik orang dengan cara berbicaranya yang akan tambah membangkitkan semangat. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang memusatkan kepada segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Selanjutnya, gaya kepemimpinan diplomatis merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki kelebihan pada penempatan perspektif, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan moralis merupakan gaya kepemimpinan yang umumnya bekerja secara hangat dan sopan untuk semua orang. Gaya kepemimpinan administratif merupakan gaya kepemimpinan yang terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan analitis merupakan gaya kepemimpinan yang perbuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dan setiap informasi yang didapatkannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan asertif merupakan gaya kepemimpinan yang bersifat agresif dan memiliki perhatian yang begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Kemudian, gaya kepemimpinan entrepreneur merupakan gaya kepemimpinan yang selalu mencapai persaing dan menergetik standar yang tinggi. Gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama para anggota dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kemudian, gaya kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang tergantung pada tingkat kesiapan para pengikutnya, di mana setiap pemimpin akan memiliki gaya yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan militer merupakan gaya kepemimpinan yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Kemudian, peranan kepemimpinan pendidikan atau pembelajaran. Menurut M. Ngalim Purwanto, adapun peranan tersebut sebagai berikut. Yang pertama sebagai pelaksana, yang kedua sebagai perencana, yang ketiga sebagai seorang ahli, yang keempat mewakili kelompok dalam tindakan keluar, yang kelima mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok. Selanjutnya, pemberi gambaran atau pujian atau hukuman, reward atau punishment, wasit dan penengah, lambang daripada kelompok, pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Sebagai pencipta memiliki cita-cita faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, pendidikan, dan pembelajaran. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, kebutuhan tugas. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.